Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ya, kita akan mulai satu tutorial tentang melakukan visualisasi data dengan menggunakan Python. Ya. Visualisasi data itu untuk apa? Ya. Nah, akhir-akhir ini kita sering lihat ya, data kasus COVID-19 ya di setiap negara atau di negara kita sendiri. Nah, data ini data mentah ya. Kita nggak bisa melakukan analisa, kita nggak bisa melakukan analisis ya ketika data mentah seperti ini tidak diolah. Ya, analisis misalnya negara mana sih yang sudah berhasil flatten the curve ya, sudah berhasil menekan pertumbuhan kasus corona di negaranya, atau negara mana sih yang sampai saat ini pertumbuhan kasus perharinya masih signifikan ya, atau bagaimana sih tingkat pertumbuhan dari Indonesia gitu ya per provinsi gitu. Nah, data-data seperti itu butuh kita analisis. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita perlu melakukan visualisasi. Ya, dengan menggunakan visualisasi, kita akan bisa nampak ya visualisasi misalnya dalam bentuk bar chart atau dalam bentuk histogram atau dalam bentuk pie chart ya atau dalam bentuk grafik biasa gitu ya. Nah, dengan menggunakan visualisasi seperti itu, kita akan bisa lebih jelas dalam menganalisis satu data ya. Nah, untuk melakukan visualisasi data ya, kita dengan menggunakan Python, kita akan menggunakan Anaconda. Ya, Anaconda, kemudian Matplotlib dan NumPy ya. Websitenya di anaconda.com ya, di anaconda.com, terus klik aja individual edition. Nah, nanti di bawah sendiri ya, di bawah sendiri itu ada Anaconda installers ya. Kalau kita udah download ya pakai Windows atau macOS atau Linux, kemudian kita install. Nah, hasil tampilan dari instalasi Anaconda installers ini kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kita akan menjalankan atau kita akan menggunakan notebook Jupyter ya. Notebook Jupyter ini satu web base ya, satu web base untuk memudahkan kita dalam memasukkan perintah atau menggunakan eh, Python ya untuk menganalisa data gitu ya. Kita akan langsung bisa memasukkan komen dengan menggunakan notebook Jupyter ini ya. Saya akan launch jalankan Jupyter, kemudian kita akan coba lakukan satu analisa sederhana untuk pengenalan ya. Nah, ini adalah tampilan dari Jupyter ya, notebook Jupyter ya. Dengan menggunakan Jupyter ini ya, kita bisa pilih, pertama kita bisa pilih kita mau bekerja di folder apa ya. Saya pilih di dokumen, kemudian di CodePy ya. Kemudian saya bisa create atau buat file baru ya, Python 3 ya. Kita klik new, kemudian pilih Python 3. Nah, di sini adalah tampilan utamanya ya. Kita bisa memasukkan nama filenya di sini, misalnya visualisasi data ya. Saya masukkan nama filenya visualisasi data, saya klik rename ya, di sini nama filenya. Nah, di sini kita sudah bisa mengetikkan perintah-perintahnya. Nah, kita bisa mulai ya dengan mengetikkan perintah di sini. Untuk memulai visualisasi data, kita perlu import dulu ya. From Matplotlib, pada library Matplotlib ya, kita akan mengimport pyplot, kita singkat dengan nama plt ya. Kita bisa jalankan ya, kalau mau jalankan tuh run ini, klik run ini, atau kita bisa melakukannya dengan menekan shift enter ya. Nah, kemudian kita definisikan datanya ya. Datanya kita bisa definisikan plt titik plot ya. Kemudian di sini dalam bentuk list ya. Di sini adalah sumbu x-nya 1 2 3. Kemudian sumbu y-nya ya. Saya buat sumbu y-nya misalnya acak ya 4 8 11 begitu ya. Nah, ini artinya kita minta diplotkan pada sumbu x1 2 3. Pada x1 kita minta dibuatkan atau 1 ini berkorelasi dengan 4
pada sumbu Y. X2 berkorelasi dengan 8 pada sumbu Y, dan X sama dengan 3 berkorelasi dengan 11. Ya. Kita bisa jalankan dengan menggunakan plt.show. Ya. Dengan menggunakan plt.show, kemudian kita jalankan dengan menggunakan run ini, atau kita pilih, atau kita tekan Shift Enter. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan. Ya. Ini sumbu X-nya 1, 4, 2, 8, dan 3, 11. Ya. Nah, tentu kita bisa memberikan keterangan ya, keterangan PLT label ya, label di sumbu Y atau sumbu X atau sumbu Y-nya. Ya, PLT X label dengan menggunakan X label kita sebut misalnya ini adalah sumbu X ya. Kemudian PLT titik Y label. Kemudian ini adalah sumbu Y ya. Kalau kita jalankan Shift Enter, hasilnya kita akan mendapatkan label di sini sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, bisa juga kita tambahkan title-nya. Title, judulnya ya. Judulnya misalnya grafik X, Y, Z misalnya ya. Kemudian kita jalankan, title ini akan muncul di sini. Nah, grafik yang ditampilkan di sini itu tidak bisa lebih dari satu ya, tidak hanya satu. PLT kita bisa menambahkan misalnya ya pada sumbu X-nya selain 4, 8, dan 11 kita bisa tambahkan misalnya 15, 10, dan 4 misalnya. Ya, ini kalau kita jalankan maka akan ada dua sumbu ya. Yang pertama biru ini ya, 1, 2, 3 itu 4, 8, dan 11. Kemudian grafik yang coklat ini adalah 15 ya, kemudian 10 dan 4 ya. Nah, kita tentu bisa memberikan legend agar kita nggak bingung biru itu apa dan coklat itu apa ya. Nah, cara penulisan legend ya, plt.legend ini dalam bentuk list ya, dalam bentuk list. Jadi legend yang pertama misalnya keterangan 1, kemudian diikuti dengan keterangan 2 ini ya. Kita jalankan Shift Enter, maka kita akan mendapatkan legend biru itu keterangan 1 dan ini keterangan 2 yang coklat ya. Nah, seperti itu ya contoh penggunaan Matplotlib untuk melakukan visualisasi data sederhana ya. Nanti di bagian berikutnya kita akan berkenalan dengan Pandas ya, Pandas untuk mengolah data yang lebih kompleks. Setelah itu kita akan baca file CSV, kemudian kita bisa melakukan file CSV yang dengan data yang lebih banyak ya, ribuan atau puluhan ribu, kemudian kita bisa melakukan visualisasi. Oke, sampai di sini untuk seri bagian pertama ini. Kita ketemu di video berikutnya.